Hey shalom saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan lagi saudara untuk bisa menjalani hidup ini saudara dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini saudara, jumpa lagi di program kita Renungan Firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan renungan ini kepada saudara, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pencipta langit dan bumi untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan tolong sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi semua kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saudara, saya melanjutkan pembahasan kita. Saudara mau hidupmu lebih baik lagi. Bagian yang kedua, belajarlah dari orang-orang ini. Orang-orang yang mana? Orang-orang Berea. Ini menjadi pelajaran menarik bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mau hidupmu lebih baik lagi, mau hidupmu berkualitas, bermutu, berdampak bagi orang lain, saudara diberkati, maka kita belajar pada bagian ini saudara, bagaimana orang-orang Berea begitu luar biasa saudara. Dalam Kisah 17 ayat yang ke-11 ini saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama adalah bagaimana mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Ini penting saudara, ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama bahwa yang buat kita tidak berubah saudara, ya, yang membuat kita tidak mengalami fungsi firman yang dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bilang tadi, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, yang membuat kita tidak mengalami fungsi-fungsi firman ini dalam kehidupan kita karena saudara, kita tidak menerima firman dengan kerelaan hati saudara. Kadang-kadang kita dengar firman juga itu karena dipaksa. Kadang-kadang kita dengar firman juga itu hanya keterpaksaan saja saudara. Sehingga kehidupannya tidak berubah. Dia hanya menghabiskan waktu saudara untuk datang gereja saudara, tetapi tidak setting hati saudara untuk menerima firman. Saudara, pastikan kita datang gereja, kita datang bersekutu, beribadah. Saudara, kita setting hati kita dari rumah untuk bisa terima firman, ya, untuk bisa menerima firman dengan kerelaan, saudara. Sehingga, saudara, itu sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kita sehari-hari, saudara. Nah, bagaimana mungkin, saudara, kita bisa mengalami, saudara, hidup yang lebih baik lagi, saudara, seperti tema yang saya angkat ini tanpa firman Tuhan. Kita butuh firman, saudara. Ya, pastikan kita dengar firman itu dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati. Tuhan, saya siap diatur. Tuhan, saya siap ditegur. Tuhan, saya siap dibentuk. Saya percaya bahwa hidup saudara akan berdampak. Saya percaya bahwa hidup saudara akan menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Hidupmu akan jauh lebih baik dari sebelumnya pada saat saudara dengarkan firman Tuhan secara sungguh-sungguh dengan kerelaan hati. Saudara, sama seperti orang-orang Berea, waktu Paulus menyampaikan firman, Paulus dan Silas melayani pada saat itu saudara, mereka menerima firman dengan kerelaan hati, saudara. Itu bagian yang pertama. Jadi mendengar firman, menerima firman dengan kerelaan hati, bukan keterpaksaan. Itu sangat penting, saudara. Karena itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara bertindak, bagaimana saudara bersikap, bagaimana tutur kata saudara. Saya percaya itu akan menjadi satu pegangan yang kuat dalam hidup saudara. Kalau firman Tuhan, saudara, bekerja dalam hidup kita waktu kita menerima firman dengan kerelaan hati. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang menarik dari orang-orang Berea adalah mereka menyelidiki kitab suci. Ya, mereka dengar khotbah dari Paulus, saudara. Orang pintar, tapi mereka tidak sekedar terima-terima saja apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, tidak. Alkitab mengatakan bahwa mereka menyelidiki kitab suci. Kata menyelidiki, saudara, itu artinya adalah memeriksa dengan teliti, ya, atau menelaah, atau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak sekedar dengar lalu mereka bilang amin, amin. Tidak, saudara. Mereka dengar apa yang disampaikan Paulus, tapi mereka selidiki kembali. Mereka pelajari kembali. Yang mereka sampaikan ini benar atau tidak. Nah, menurut saya, saudara, ini hal yang menarik, saudara, yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Mau hidup kita lebih baik lagi, benar. Hidup kita harus sesuai, selaras dengan firman. Menerima firman dengan kerelaan, benar. Tapi yang kedua, jangan lupa, saudara, kita harus selidiki. Ini menarik, saudara, karena hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat.
ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan standar firman yang sesungguhnya yang sedang diajarkan hari-hari ini, saudara, sehingga berhati-hati bagi kita, saudara. Dan salah satu yang membuat kita untuk tetap kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar adalah belajar kitab suci, menyelidiki kitab suci. Itu hal yang menarik, saudara, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Makanya, saudara, dikatakan tadi bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa orang-orang Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena memang sikap dan tindakan orang-orang Yahudi di Tesalonika ini kurang baik, saudara. Terlihat dari ayat 12 dan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ya, banyak orang menjadi percaya di situ di Berea waktu Paulus menyampaikan firman. Tetapi ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Saudara, ya. Jadi ini menarik, saudara, betul bahwa orang-orang Berea, saudara, lebih baik hatinya, saudara, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mesti jaga hati kita, saudara. Dan terlihat bahwa benar apa yang dikatakan Alkitab, bahwa hati daripada orang-orang Berea itu luar biasa. Terlihat, saudara, dari cara mereka menjalani hidup, cara mereka mencintai firman, ya, bagaimana dikatakan mereka menerima firman dengan kerelaan, dan yang kedua menyelidiki firman. Tidak seperti orang-orang Tesalonika, ya, yang pada saat orang-orang sudah maju, ya, percaya, ya, akan apa yang disampaikan, saudara, oleh Paulus, mereka malah menghasut dan menggelisahkan, saudara. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita pelajari, saudara. Saudara mau seperti orang-orang di Tesalonika, apakah saudara mau jadi seperti orang-orang di Berea? Kalau Anda mau seperti orang-orang di Berea, saudara, yang hatinya luar biasa, saudara, rela menerima firman, menyelidiki firman Tuhan, saudara, maka saya percaya bahwa hidup kita akan jauh lebih baik, saudara. Ya, hidup kita akan jauh lebih baik, hidup kita berkualitas, berdampak, saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Belajar dari orang-orang Berea, menerima firman dan menyelidiki firman yang disampaikan oleh Paulus. Kira-kira itu bagaimana? Benar atau tidak, saudara? Karena sekarang, saudara, kita lihat banyak ajaran, saudara, yang sedang berkembang hari-hari ini, saudara. Yang sehat dan yang tidak sehat pun sama-sama sedang berkembang. Dan bagi kita, saudara, orang-orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah menyelidiki kitab suci, akan mudah bagi kita untuk terbabit dan terbawa arus, saudara. Tetapi bagi kita, orang-orang yang seperti orang-orang Berea, menerima firman dengan kerelaan, tapi menyelidiki kitab suci, saya percaya bahwa hidup kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang lebih suka dengar hal-hal yang enak di telinga, saudara. Makanya dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memalingkan telinga kita dari kebenaran, saudara, mau hidup kita lebih baik bagaimana, saudara? Karena mau hidup kita lebih baik, mau hidup kita berkualitas, berdampak, saudara, pada saat, saudara, kita memberikan telinga kita, hati kita, pikiran kita, saudara, kepada kebenaran yang benar-benar menguatkan kita, saudara. Karena memang, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang memuaskan telinga mereka, saudara-saudara. Khotbah-khotbah yang tidak tegur dosa mereka, khotbah-khotbah yang tidak menyatakan kesalahan-kesalahan mereka, saudara. Itu yang mereka suka dengar. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, tidak boleh kita ikuti. Kalau saudara mau hidup saudara lebih baik lagi, kalau saudara mau hidup saudara berkualitas, maka saudara harus mendengarkan kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan saudara. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang-orang Berea yang menerima firman dengan kerelaan hati mereka dan menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki kitab suci. Mari kita hidup sesuai dengan firman, sehingga apa yang kita buat, yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan selanjutnya, dan mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya, Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.